warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fase kehamilan. Nah, yang pertama ini fase 3 sampai 4 minggu. Ini tahap awal perkembangan dimulai dengan pembentukan zigot dan pembelahan sel morula dan blastopista. Dan di situ organ-organ utama mulai terbentuk. Lalu di yang ke fase 5 minggu, embrio mulai menunjukkan bentuk tubuh awal termasuk kepala dan lekukan tubuh. Lalu di fase ke-6 sampai 7 minggu ini jantung mulai berdetak dan tunas lengan serta kaki mulai terlihat. Ya, lalu di fase ke 8 sampai 10 minggu semua organ utama mulai terbentuk dan janin menunjukkan bentuk manusia. Lalu di sini ada fase 11 sampai 13 minggu. Ya, janin tumbuh lebih besar, jari tangan dan kaki terlihat jelas. Lalu di fase 14 sampai 18 minggu perkembangan otot dan tulang, janin mulai bergerak. Lalu di fase ke 19 sampai 22 minggu sistem sensorik berkembang, janin dapat merespon suara. Lalu di fase 23 sampai 29 minggu perkembangan lebih lanjut dari organ dan paru-paru, kulit mulai menghalus. Lalu di fase ke 30 sampai 35 minggu janin bertambah berat badan dan siap untuk kelahiran. Lalu di fase 36 sampai 41 minggu perkembangan akhir hingga persalinan, terus organ janin sudah matang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan darah nifas. Yang pertama ada logia rubra, ini berlangsung 1 sampai 3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid, berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanuku dan mekonium. Lalu yang kedua ada logia sanguilenta, berlangsung 3 sampai 7 hari, berwarna merah muda, terus volume mulai sedikit, darah keluar bersambur lendir. Lalu di sini ada logia serosa, berlangsung dari 7 sampai 14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lalu di sini ada logia alba, berlangsung kurang lebih 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Nah, cairan mengandung selaput lendir serviks dan jaringan serviks yang mati. Selanjutnya ini di Taiwan ini darah nifas berwarna merah terang dan banyak, terus rahim mulai berkontraksi untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan. Lalu di Daitu ini volume darah masih signifikan, nyeri atau kram perut mungkin terasa akibat kontraksi rahim. Lalu di hari ke-3 atau day 3 ini darah mulai berkurang tetapi masih merah. Jika menyusui, kontraksi rahim mungkin terasa lebih kuat. Lalu di hari ke-4 atau day 4 warna darah mulai berubah menjadi lebih gelap, rasa sakit atau ketidaknyamanan mulai berkurang. Lalu di hari ke-5 volume darah semakin berkurang, berwarna kecoklatan, tubuh mulai beradaptasi. Lalu di hari ke-6 darah bisa menjadi lebih ringan atau coklat muda. Jika melahirkan dengan jahitan, rasa sakit bisa mulai berkurang tetapi masih mungkin ada ketidaknyamanan. Lalu di hari ke-7 warna darah cenderung menjadi lebih terang atau hampir tidak ada, tubuh mulai merasa lebih kuat. Lalu di hari ke-8 hidrasi dan nutrisi yang lebih baik mendukung pemulihan aktivitas ringan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Lalu di hari terakhir, hari ke-9 ini volume darah sudah sangat sedikit, tubuh mulai kembali ke kondisi normal.